Bab 4131, Ayah Baptis 4130. Oke, Tianqi memandang Wang Xian, matanya berbinar. Paman, aku akan pergi dulu. Petik 2. Ayo pergi. Petik 2. Wang Xian mengangguk padanya dan mengawasinya pergi. Setelah itu, pikiran Wang Xian bergerak ketika dia memeriksa kondisi pohon leluhur. Saat ini terdapat dahan seukuran pohon palem di salah satu dahan batang utama pohon leluhur. Cabang ini dipenuhi aura tajam. Cabang ini berasal dari ciptaan asal pohon surgawi surga di tubuh Tianqi. Pohon leluhur memelihara pohon dewa ciptaan asal surga di tubuh Tianqi. Beberapa tahun yang lalu, sebuah cabang dipotong darinya. Cabang ini sekarang telah tumbuh hingga tidak lebih lemah dari ciptaan asal pohon surgawi surga di tubuh Tianqi. Namun, itu adalah potongan dari pohon dewa ciptaan asal surga di tubuh Tianqi. Tidak mungkin lebih kuat dari tubuh induk Tianqi. Namun, selama harta sejati ciptaan Tianqi, Yuan Surgawi, tidak melawan energi pohon leluhur. Kemudian, cabang kecil di pohon leluhur memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Tentu saja, pohon leluhur tidak secara paksa mengambil screenshot milik Tianqi. Cabang harta karun sejati ciptaan Yuan Surgawi. Meskipun dibutuhkan, itu akan memberikan energi harta karun sejati ciptaan Yuan Surgawi Tianqi. Itu juga akan menyuntikkan energinya sendiri ke dalam tubuhnya. Dengan cara ini, akan sangat bermanfaat bagi harta ciptaan surga di dalam tubuhnya. Bagaimanapun, keduanya termasuk dalam tingkat penciptaan asal surga. Keduanya memiliki atribut kayu. Salah satunya milik atribut tambahan sementara yang lainnya milik atribut ofensif. Meskipun ini tidak sebaik mendapatkan secara langsung harta ciptaan asal surga ini, saya masih bisa memperoleh banyak manfaat. Wang Xian tersenyum. Wang Xian masih bisa menerima situasi saat ini. Paman, kamu di sini. Petik 2. Sore harinya, suara Tianqi terdengar. Ketika Wang Xian mendengarnya, dia membuka matanya dan berjalan keluar dengan senyuman di wajahnya. Di halaman, Mulyin CR telah mendekorasinya. Itu terlihat sangat indah. Kakek nenek Tianqi dan beberapa orang yang tidak dikenal Wang Xian. Totalnya ada lebih dari 10 orang, dan ada beberapa pria dan wanita muda di antara mereka. Tuan Muda Wang Xian, silakan duduk di sini. Petik 2. Pembantu Mulyin, mendatanginya dan berkata pada Wang Xian. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Di halaman, ketika orang lain melihat Wang Xian, beberapa dari mereka memasang ekspresi penasaran di wajah mereka. Tianqi berjalan mendekat dan memegang lengan Wang Xian dengan gembira. Dia berkata dengan suara rendah. Paman, aku memukuli anak itu sore ini. Dia tidak akan berani memarahiku lagi. Baiklah. Wang Xian tersenyum dan menepuk kepalanya. Di masa depan, jika seseorang memarahimu, kamu bisa menantangnya. Jika kamu mengalahkannya, dia tidak akan berani memarahimu lagi. Tianqi menganggukkan kepalanya dan mengirimkan suaranya ke Wang Xian. Hehe, Paman. Jika saya bisa menggunakan atribut kayu, saya bisa mengalahkan mereka dengan satu jari. Petik 2. Tetap low profile. Ketika saatnya tiba, kami akan memukau semua orang. Petik 2. Wang Xian berkata sambil tersenyum. Tianqi menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tianqi masih berhubungan baik dengan adik laki-lakinya seperti biasa. Ayah Mulyin berjalan dari samping dan berkata kepada Wang Xian sambil tersenyum. Mungkin Tianqi kecil dan aku sudah ditakdirkan. Wang Xian memandang pria parubaya yang sedang berjalan dan menjawab sambil tersenyum. Haha, ini memang ditakdirkan. Pria parubaya itu mengangguk sambil tersenyum. Tianqi terlalu dekat dengan Tuan Muda Wang Xian. Sebagai ibunya, saya sedikit iri. Namun, saya harus berterima kasih kepada Tuan Muda Wang Xian karena telah mengajar Tianqi selama 100 tahun terakhir. Dia telah mengajari Tianqi banyak hal. Petik 2. Mulyiner juga berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Dia memang sedikit berterima kasih kepada Wang Xian. Bagaimanapun, Tianqi tidak punya ayah. Wang Xian ada di sini untuk menebus cinta ayah Tianqi. Meskipun Wang Xian bukan ayah Tianqi. Hari ini adalah hari ulang tahun Tianqi. Anda akan pergi ke akademi besok. Apakah kamu memiliki sesuatu yang kamu inginkan? Pria parubaya itu memandang Tianqi dan bertanya sambil tersenyum. Meskipun dia tidak menyukai kenyataan bahwa Tianqi dilahirkan, dia tetaplah cucunya.
Terlebih lagi, bakat yang dia tunjukkan selama ini sangat bagus. Hal ini membuatnya menerima cucu yang muncul entah dari mana. Saya tidak punya kakek. Saya tidak punya apapun yang saya perlukan. Tianqi berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba menatap ibunya. Ibu, aku punya permintaan. Saat dia berbicara, matanya bersinar. Oh, Tianqi, apa keinginanmu? Muliner tersenyum pada Tianqi dan bertanya. Kalau begitu, Ibu, maukah Ibu menjanjikanku terlebih dahulu? Tianqi terus berbicara dengan Mulin CR. Baiklah, baiklah. Kamu yang tertua hari ini. Saya akan menjanjikan apapun kepada Anda. Muliner tersenyum dan menepuk kepalanya. Kalau begitu biarkan paman menjadi ayahku, oke. Tianqi memandang Muliner dan berkata dengan penuh harap. Kata-katanya membuat Muliner sedikit terkejut, dan kemudian wajahnya menjadi sedikit merah. Namun, dia dengan cepat menyisir rambutnya dengan jari. Anak bodoh, bukan berarti aku menyetujuinya. Jika kamu ingin menganggapku sebagai pamanmu, kamu juga memerlukan izinku. Jika saya menyetujuinya, tentu saja saya akan setuju. Muliner menunjuk ke kepala Tianqi. Paman, bisakah kamu melakukannya? Apakah Anda bisa? Dengan cara ini, kamu akan menjadi ayahku di masa depan dan tidak ada yang akan mengkritikku. Petik 2. Tianqi memandang Wang Xian dan bertanya dengan gembira. Wang Xian memandang Tianqi dan kemudian memandang Muliner. Ketika dia melihatnya mengangguk padanya sambil tersenyum, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, kamu bisa memanggilku ayah angkat mulai sekarang. Saya telah melihat Anda tumbuh dewasa. Petik 2. Wang Xian tidak menolak dan menganggukkan kepalanya juga. Tianqi telah menyaksikannya tumbuh dewasa. Tidak masalah jika Tianqi adalah ayah angkatnya. Itu hebat. Itu hebat. Petik 2. Tianqi berteriak gembira. Tianqi, saat kamu pergi ke sekolah di masa depan dan kami tidak ada, aku akan meminta seorang paman untuk mengikutimu. Dia adalah adik laki-lakiku. Petik 2. Wang Xian memandang Tianqi dan mengirimkan suaranya kepadanya. Dia tidak mengatakannya dengan lantang. Setelah itu, Wang Xian melambaikan tangannya dan sapi unicorn muncul di samping. Di masa lalu, Tianqi akan dapat merasakan Wang Xian dan yang lainnya dan tidak akan menghadapi bahaya apapun. Sekarang dia hendak pergi ke sekolah, Wang Xian meminta sapi unicorn untuk mengikuti Tianqi untuk berjaga-jaga. Selain itu, Tianqi memiliki kekuatan puncak Raja Dewa Abadi. Harta karun tertinggi Tianyuan di tubuhnya telah meningkat pesat. 2 cabang lagi dengan energi tersembunyi telah tumbuh. Seseorang bisa digunakan untuk menyembunyikan Lin Niu. Wang Xian juga punya, yang terakhir tentu saja menyembunyikan kondisinya sendiri. Wow. Petik 2. Setelah Lin Niu muncul, dia menggeram pelan. Tatapannya sedikit memanas saat dia menatap Tianqi. Dia sangat mengenal Tianqi. Ini adalah harta takdir surgawi Yuan yang baru saja lahir. Lin Niu mengikuti di sisinya. Dengan tumbuhnya harta karun takdir Yuan surgawi, Lin Niu juga mampu menyerap sebagian takdir Yuan surgawi. Energi dan aura harta karun. Dari situ ia bisa memperoleh banyak manfaat. Bahkan jika dia harus menjadi tunggangan Tianqi untuk jangka waktu tertentu, dia akan bahagia. Bab 4132 banding 4131 6 Jalur alam semesta. Terima kasih, ayah angkat. Petik 2. Mata Tianqi berbinar saat melihat unicorn ox. Bentuk sapi unicorn sedikit berubah. Tubuhnya terlihat sedikit mendominasi dan juga sedikit gagah. Ukurannya hanya setengah meter dan lebih mirip hewan peliharaan. Namun, Tianqi juga mengetahui bahwa kekuatan sapi unicorn itu pasti tidak lemah. 100 tahun ini, Tianqi dan Wang Xian hidup bersama, meski tidak mengetahui kekuatan spesifik Wang Xian. Tapi saya juga bisa menebak bahwa kekuatan Wang Xian jelas tidak sederhana. Misalnya, Wang Xian memblokir energi atribut kayu di tubuhnya, bahkan kakeknya juga tidak dapat menemukannya. Ayah, apa identitas Wang Xian ini? Apakah ada masalah dengan dia menjadi Godfather? Pesta ulang tahun Tianqi berlangsung di lokasi yang tidak terlalu jauh. Salah satu kakak laki-laki Mulyin melihat bahwa Tianqi memiliki hubungan yang baik dengan Wang Xian dan bertanya kepada ayahnya dengan suara rendah. Kami belum mengetahui identitas pastinya. Namun, Tianqi memang sangat dekat dengannya. Dia bahkan lebih dekat dengannya daripada adikmu.
Pria parubaya itu melirik Wang Xian dan menggelengkan kepalanya. Selama 100 tahun terakhir, dia memperlakukan Tianqi dengan cukup baik. Dia juga mengajari Tianqi beberapa hal. Saat ini, itu bukanlah hal yang buruk. Namun, dia tampaknya sedikit menarik diri. Dia telah tinggal di kamarnya untuk mengobati luka-lukanya. Cedera internalnya sangat serius. Petik 2. Beberapa pemuda di samping menganggukkan kepala. Mereka berjalan mendekat dan bertukar kata dengan Wang Xian. Wang Xian juga merespons dengan sopan. Ulang tahun Tianqi berlalu dengan sangat cepat. Beberapa hari kemudian, Tianqi masuk akademi untuk belajar. Muliner tinggal di pusat suku Muli. Lokasi akademi juga berada di tengah. Meskipun Tianqi pergi ke sekolah di luar setiap hari, dia akan kembali setiap hari. Setelah Tianqi kembali, dia sering berbicara dengan Wang Xian dan ibunya tentang masalah di akademi. Seiring berjalannya waktu, Wang Xian dan Muliner menjadi akrab satu sama lain. Wang Xian, yang selama ini tinggal di halaman, juga diperintahkan oleh Tianqi untuk keluar dan makan bersama ibunya. Waktu berlalu dengan cepat. 100.000 tahun telah berlalu dalam sekejap. Saya telah mengasingkan diri selama lebih dari 10.000 tahun. Lempeng naga Taichi telah melahap semua sumber daya dan mayat dari mayat itu, tetapi masih belum membuat terobosan. Petik 2. Wang Xian melihat piring naga Taichi di depannya dan ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Kesulitan membuat terobosan di lempeng naga Taichi agak di luar imajinasi Wang Xian. Menurut perkiraannya, dia seharusnya bisa menerobos setelah menyerap mayat pencipta asal surga dan menyerap begitu banyak energi dan harta atribut kegelapan. Namun, dia masih belum bisa menerobos. Alasan mengapa batu kincir 5 elemen mampu menerobos dengan mudah terakhir kali mungkin terkait dengan pohon leluhur. Batu giling 5 elemen mengandung energi atribut kayu dan dapat menyerap energi pohon leluhur. Petik 2. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa batu kilangan 5 elemen dan pohon leluhur tumbuh bersama. Petik 2. Wang Xian berpikir sendiri. Batu giling 5 elemen dan pohon leluhur tumbuh bersama. Pohon leluhur, sebagai harta karun tertinggi ciptaan asal surga, pasti memiliki energi yang istimewa. Di bawah nutrisi energi ini dalam jangka waktu yang lama, belenggu dari batu giling 5 elemen yang menerobos berkurang banyak. Cakram naga Taichi tidak dapat melakukannya. Meskipun dia telah menyerap begitu banyak harta, Wang Xian masih bisa merasakan ada ambang batas yang menghalanginya. Ambang batas ini tidak mudah untuk ditembus. Dia mungkin membutuhkan lebih banyak sumber daya dan harta. Sambil menggelengkan kepalanya, Wang Xian merasakan tubuhnya. Setelah 100.000 tahun, luka-lukanya sedikit pulih. Sekarang, dia juga bisa meledak dengan kekuatan dominator alam semesta tingkat pertama. Butuh ratusan juta tahun baginya untuk pulih sepenuhnya. Ini bahkan setelah Wang Xian menyerap sejumlah besar harta karun. Kirim pesan ke Tianqi. Petik 2. 10.000 tahun yang lalu, Wang Xian memulai pengasingannya dan memberi informasi. Tianqi pada waktu itu. Di komunikator, Tianqi mengiriminya banyak pesan. Dia membalas. Ngomong-ngomong, Tianqi bisa dianggap setengah dari putra kandungnya. Bas-bas. Tak lama kemudian, pesan datang dari Tianqi. Ketika Wang Xian melihatnya, dia langsung menjawab. Tuan Muda Wang Xian, saya mendengar dari Tianqi bahwa pengasingan Anda telah berakhir. Petik 2. Tidak lama kemudian, suara Mulyin terdengar dari luar. Wang Xian bangkit dan membuka pintu. Ya, itu baru saja berakhir. Wang Xian tersenyum dan mengangguk pada Mulyin. Kemudian, dia melihat pesan di perangkat komunikasinya. Tianqi berkata dia ingin kita pergi ke rumah bunga salju untuk makan. Ayo, pergi. Dia terus berbicara. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Wang Xian untuk pulih sepenuhnya dari luka-lukanya? Muliner mengangguk dan bertanya dengan prihatin. Dibutuhkan setidaknya 100 juta tahun baginya untuk pulih sepenuhnya. Cedera yang dideritanya terakhir kali sangat serius. Wang Xian menjawab dengan jujur. 100 juta tahun bagi Anda untuk memulihkan cedera Anda sepenuhnya. Tampaknya kamu sangat kuat, Tuan Muda Wang Xian. Anda seharusnya sudah mencapai ranah penguasa alam semesta. Muliner berkata dengan sedikit heran. Ya, saya sudah mencapainya. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Kamu sungguh luar biasa. Tuan Muda Wang Xian, sepertinya Anda juga belum terlalu tua. Petik 2. Muliner berkata dengan heran.
Untuk bisa mencapai level dominator alam semesta, ia sudah dianggap ahli dalam 6 jalur alam semesta. Ayahnya memiliki kekuatan dominator alam semesta tingkat 5. Di suku Muli, dia juga seseorang setingkat Diaken. Orang terkuat di suku Muli hanya berada di level 8 dari penguasa alam semesta. Dia sudah tidak muda lagi. Saya belum melihat Tianqi selama 10.000 tahun. Aku penasaran bagaimana dia berubah. Petik 2. Wang Xian mengobrol dengan Muli Yiner saat mereka terbang menuju luar. Tak lama kemudian, mereka sampai di kawasan ramai suku Muli. Ada orang-orang yang datang dan pergi di jalanan. Ada toko-toko di kedua sisi. Ibu, ayah angkat. Petik 2. Sesampainya di rumah bunga salju, Tianqi yang tampan dan luar biasa langsung berteriak saat melihat mereka. Wang Xian menoleh. Dibandingkan 10.000 tahun lalu, penampilan Tianqi tidak banyak berubah. Namun, kekuatannya telah mencapai tingkat Kaisar Dewa Kekosongan. Tentu saja, inilah kekuatan dari atribut kayu. Adapun kekuatan atribut airnya, itu hanya di alam Raja Abadi tingkat pertama. Bahkan jika alam ini ditempatkan pada suku Muli, itu akan tetap menjadi yang terbaik. Di sampingnya, Lin Niu tergeletak di tanah. Ketika dia melihat Wang Xian, dia langsung memanggilnya melalui transmisi suara. Kamu meningkat dengan sangat cepat. Mari kita berdebat setelah makan malam. Wang Xian memandang Tianqi dan berkata sambil tersenyum. Bagus, ayah angkat. Saya sangat kuat sekarang. Tidak ada seorang pun yang cocok dengan saya di pemula kami. Akademi. Petik 2. Tianqi sedikit mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga. Tianqi, jangan sombong. Muli Yiner berjalan mendekat dan berkata padanya. Kemudian, dia melihat ke arah Wang Xian dan berkata, ajari anak ini pelajaran nanti. Jangan biarkan dia menjadi terlalu sombong. Tidak, Bu. Ayah baptis benar-benar akan membuatku menderita. Tianqi mendengarnya dan berteriak keras. Hal ini membuat Wang Xian dan Muli Yiner tersenyum. Ayah baptis, kamu sudah terlalu lama mengasingkan diri. Kamu tidak akan mengasingkan diri lagi, kan? Tianqi memindahkan kursi agar Wang Xian dan Muli Yiner duduk. Lalu, dia bertanya padanya. Yah, menurutku itu tidak akan terjadi. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Bab 4133, Pohon Leluhur 4132 mengalami terobosan. Alasan mengapa dia mengasingkan diri selama lebih dari 10.000 tahun adalah karena Wang Xian berpikir bahwa dia bisa mencapai terobosan dengan lempeng naga Taichi. Sayangnya, dia tidak berhasil. Hal ini membuatnya sangat tidak berdaya. Selama sisa waktu, dia tidak akan mengasingkan diri dalam keadaan normal. Ngomong-ngomong, kudengar suku tersebut sedang bersiap membentuk tim elit suku Muli. Mereka akan memilih sekelompok elit dari setiap kelompok umur dan melatih mereka dengan sekuat tenaga. Apakah Tianqi sudah memberitahumu tentang ini? Muli Yiner bertanya pada Tianqi. Bu, akademi telah memberitahuku. Saya akan segera masuk akademi menengah. Begitu saya masuk akademi menengah, saya akan memiliki sumber daya yang jauh melebihi yang lain. Petik 2. Tianqi mengangguk. Mulai sekarang, Tianqi, kamu harus berlatih keras dan berusaha untuk menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di 6 jalur alam semesta kita. Muli Yiner berkata kepadanya. Saat ini, semua makhluk hidup di 6 jalur alam semesta mengetahui tentang bencana tersebut. Kini, semua suku sedang bersiap menghadapi bencana tersebut. Mengumpulkan sumber daya dan membina pembangkit tenaga listrik. Supaya ketika musibah datang, ada lebih banyak harapan untuk selamat. Jangan khawatir, Bu, aku akan melakukannya. Tianqi mengangguk, lalu tiba-tiba bertanya, oh iya, Bu, di mana milikku? Kakek, saya sudah lama tidak bertemu dengannya. Apakah dia telah mengasingkan diri? Tidak, kakekmu telah mengikuti ahli lain di suku tersebut untuk mencari penjajah dari alam semesta lain. Petik 2. Muli Yiner berkata kepadanya. Penjajah dari alam semesta lain. Mengapa alam semesta lain menyerang kita? Tianqi bertanya dengan rasa ingin tahu. Ibu ini tidak tahu banyak. Saya mendengar dari kakek Anda bahwa harta karun yang kuat telah lahir di alam semesta kita. Ada ahli dari alam semesta lain yang datang dan ingin merebut harta karun itu. 3 penguasa di alam semesta kita juga mencari harta karun itu. Petik 2. Omong-omong, ketika Tianqi lahir, alam semesta kita diselimuti oleh awan ungu purba. Menurut rumor yang beredar,
pada hari itulah harta karun yang kuat itu lahir. Muliner tersenyum dan berkata padanya. Ini adalah pertama kalinya Tianqi mendengar ibunya mengatakan hal ini kepadanya. Dia tertegun dan menatap Wang Xian dengan ekspresi terkejut. Wang Xian tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Ayah angkat, apakah kamu tahu sesuatu? Dia tidak bisa tidak mengirim pesan telepati ke Wang Xian. Kamu tidak perlu mengetahuinya sekarang. Hiduplah dengan baik. Petik 2. Wang Xian tidak menjawabnya. Melihat Wang Xian tidak menjawabnya, Tianqi tidak punya pilihan. Namun, dia punya beberapa tebakan di dalam hatinya. Setelah makan, Wang Xian dan yang lainnya pergi ke tempat perdebatan. Wang Xian memberi Tianqi beberapa petunjuk tentang teknik ofensifnya. Setelah itu, mereka bertiga kembali ke rumah. Waktu berlalu dengan cepat sekali lagi. 100.000 tahun, jutaan tahun, puluhan juta tahun. Berdengung. Pada hari ini, Wang Xian, yang baru pulih dari luka-lukanya, tiba-tiba merasakan kekuatan hidup yang agung datang dari tubuhnya. Gelombang energi atribut kayu melonjak ke seluruh tubuhnya. Energi ini menyembuhkan luka di tubuhnya dengan cepat. Cedera yang membutuhkan waktu 80 hingga 90 juta tahun untuk sembuh dengan kecepatan yang mengerikan. Bagaimana situasinya? Wang Xian tercengang oleh situasi yang tiba-tiba dan matanya membelalak. Dia bisa merasakan pemulihan cepat dari luka-lukanya. Energi yang menyembuhkan luka-lukanya ini berasal dari pohon leluhur. Pandangannya terfokus dan pikirannya terfokus pada pohon leluhur. Saat dia merasakan pohon leluhur, wajahnya berseri-seri. Saat ini, pohon leluhur memiliki cabang dan dedaunan yang menjulang tinggi. Ada buah-buahan yang tumbuh di atasnya. Ada buah yang mengembalikan jiwa, buah embrio kayu yang tak ada habisnya, dan buah embrio biasa. Ada juga buah embrio nirwana. Buah-buahan pun mulai tumbuh. Setiap cabang mengandung segala jenis energi. Selain itu, terdapat dahan yang mencolok pada batang utama pohon leluhur. Ada juga lebih dari selusin cabang di cabang ini. Cabang-cabang ini memiliki kekuatan yang dahsyat. Mereka sangat mempesona dan menarik perhatian di seluruh pohon leluhur. Bahkan ranting dan buah yang padat di sekitarnya tidak mampu menutupi ketajaman dahan tersebut. Semua ini tidak mengejutkan Wang Xian. Yang paling mengejutkannya adalah buah-buahan mulai mengembun di cabang atas pohon leluhur. Melalui persepsi spiritualnya, terdapat lebih dari 20 buah. Setiap buah seukuran telapak tangan. Namun buah-buahan tersebut jelas baru saja tumbuh dan belum matang. Pohon leluhur telah melewati masa pertumbuhannya dan mencapai masa kedewasaan. Ketika Wang Xian melihat bahwa tubuh asli pohon leluhur telah benar-benar berbuah, dia mengungkapkan ekspresi terkejut di wajahnya. Begitu pohon leluhur berbuah dan buahnya matang, berarti pohon leluhur sudah memasuki masa kematangannya sepenuhnya. Ini akan memasuki tahap puncaknya. Kekuatan harta karun tertinggi Tianyuan akan ditampilkan sepenuhnya. Sekarang, kekuatan pohon leluhur mulai terlihat. Mata Wang Xian berbinar. Ya, dia sudah bisa merasakan beberapa perubahan saat ini. Perubahan terbesar adalah cederanya. Saat ini, kemampuan pemulihan Wang Xian telah mencapai tingkat yang mengerikan. Sekarang, jika dia menderita luka serius seperti terakhir kali, dia tidak membutuhkan harta apapun. Tidak akan memakan waktu ratusan juta tahun. Selama dia pulih, dia akan dapat pulih sepenuhnya dalam puluhan ribu tahun. Kemampuan pemulihan ini benar-benar menakutkan. Kita harus tahu bahwa cedera Wang Xian terakhir kali sangat serius. Sekarang, jika kekuatan hidup Wang Xian berada pada tingkat kendali di masa lalu dan menyerangnya 10 kali dengan kekuatan penuh, Wang Xian tidak akan bisa memusnahkannya sepenuhnya jika dia tidak membela diri. Sekarang, dia harus menyerangnya 20 kali dengan sekuat tenaga. Kemampuan pemulihan yang kuat memungkinkan dia pulih dengan cepat setelah mengalami serangan besar. Wang Xian saat ini dapat mengandalkan kemampuan pemulihan ini untuk melawan dua pembangkit tenaga listrik yang baru saja memasuki tahap penciptaan asal surga. Tidak ada masalah sama sekali. Ini karena Wang Xian bisa menukar luka dengan luka dalam pertempuran sekarang. Dua pembangkit tenaga listrik yang baru saja memasuki tahap penciptaan asal surga tidak dapat membunuhnya sama sekali. Jika dia melawan Wang Xian dengan mempertaruhkan nyawanya, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Semua ini terjadi ketika Wang Xian tidak menggunakan batu asah 5 elemen. Jika dia menggunakan batu asah 5 elemen, bahkan tidak perlu menyebutkannya. Mengesankan, sungguh mengesankan.
Pohon leluhur akan memasuki tahap pematangan dan saya sudah mendapatkan banyak sekali manfaat. Ketika pohon leluhur telah sepenuhnya memasuki tahap pematangan, bukankah saya akan sebanding dengan keberadaan tingkat kontrol? Pohon leluhur hanyalah harta ciptaan asal surga yang memiliki sifat penunjang. Bagaimana dengan harta ciptaan asal surga ofensif di Tianqi? Mungkinkah dia bertarung melawan dua pembangkit tenaga listrik di tingkat kendali segera setelah dia baru saja mencapai tingkat penciptaan asal surga? Jika itu masalahnya, itu akan sangat menakutkan. Petik 2. Wang Xian berseru dalam hatinya. Kemungkinan ini sangat tinggi. Biarpun dia tidak bisa melawan dua pembangkit tenaga listrik di level kontrol, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk bertarung melawan satu atau dua pembangkit tenaga listrik di level pemula. Untunglah saya sudah pulih dari cedera saya. Paling tidak, saya bisa menghadapi keadaan khusus apapun. Langkah selanjutnya adalah memelihara pertumbuhan TIANCP. Saya sangat menantikan pertumbuhan harta karun tertinggi. Tianyuan di tubuhnya. Wang Xian berpikir sendiri. Bab 4134 banding 4133 anugerah surga ditemukan. Peningkatan pohon leluhur merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Wang Xian. Mungkin karena katalis penciptaan asal surga dalam tubuh pemberian surga, atau mungkin energi yang diserap oleh pohon leluhur sudah mencukupi. Peningkatan pohon leluhur berarti pemulihan luka-lukanya. Peningkatan kekuatannya. Kekuatan Wang Xian saat ini sudah sangat menakutkan. Dengan tambahan batu asah 5 elemen, Wang Xian mampu melawan keberadaan di tingkat kontrol. Jika dia menambahkan Lin Bull, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Mulai sekarang akan lebih mudah. Petik 2. Wang Xian meregangkan punggungnya dan menunjukkan senyuman. Dia tidak perlu terus-menerus pulih dari cederanya. Wang Xian keluar dari kamar dan melihat sekeliling. Tuan muda Wang Xian, mengapa kamu keluar tiba-tiba hari ini? Saat ini, Mu Lin melihat Wang Xian dan bertanya kepadanya sambil tersenyum. Meskipun Wang Xian telah tinggal di sini, dia sudah lama tidak meninggalkan kamarnya. Mu Lin melihat Wang Xian tiba-tiba keluar hari ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tubuhmu baik-baik saja sekarang. Terima kasih telah menjagaku selama periode waktu ini, Nona Mu Lin. Wang Xian berterima kasih padanya. Tuan muda Wang Xian, Anda terlalu sopan. Anda adalah ayah angkat Tianqi. Tentu saja, kami juga saudara. Terlebih lagi, aku belum menjagamu selama periode waktu ini. Petik 2. Mu Lin menggelengkan kepalanya. Nona Mu Lin, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Aku akan tinggal di luar. Wang Xian berbicara kepada Mu Lin. Mu Lin sedikit terkejut saat mendengar kata-katanya. Tuan muda, Wang Xian akan tinggal di luar. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa meskipun kamu tetap di sini. Apalagi Tianqi ada di sini. Kita bahkan bisa makan bersama. Hehe, terima kasih banyak, Nona Mu Lin. Namun, masih sedikit merepotkan untuk tinggal di sini. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Memang tidak nyaman tinggal di sini. Ini, apakah Tuan Muda Wang Xian punya tempat tinggal? Mu Lin memandangnya dan bertanya. Saya berencana membeli rumah di dekat Akademi TIANCI dan tinggal di sana. Ketika Tianqi sudah dewasa, berencana pergi ke tempat lain. Jawab Wang Xian. Tinggal di dekat akademi. Anda tidak familiar dengan tempat di sini. Bagaimana kalau aku membantumu menemukan rumah? Mu Lin berkata padanya. Tentu, aku harus merepotkan Nona Mu Lin. Wang Xian mengangguk. Tidak masalah. Anda tidak harus berdiri di atas upacara, Tuan Muda Wang Xian. Petik 2. Mu Lin menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Aku lebih familiar dengan tempat itu. Saya akan meminta seseorang untuk membantu Anda bertanya-tanya. Petik 2. Wang Xian mengangguk dan mengikuti Mu Lin keluar. Lokasi Akademi Tianqi tidak terlalu jauh dari sini. Jika mereka terbang, hanya memakan waktu sekitar setengah jam. Kata teman saya, di sini ada rumah yang disewakan. Petik 2. Mu Lin melihat komunikatornya dan berkata pada Wang Xian. Baiklah. Wang Xian mengangguk dan mengikutinya ke depan. Itu adalah daerah yang ramai di sekitar perguruan tinggi suku Muli. Ada berbagai macam toko di sini. Namun, lantai atas toko-toko itu masih bisa dihuni. Secara umum, tempat ini tidak sebagus kamar Mu Lin dan yang lainnya. Itu lebih cocok untuk tempat tinggal. Ada banyak pejalan kaki di sekitar.
Mereka berdua sampai di depan sebuah toko. Apa pendapatmu tentang rumah ini? Ada semua toko di sini. Lantai atas toko digunakan untuk tempat tinggal. Lingkungannya tidak sebaik lingkungan saya, tapi lebih sejahtera. Jaraknya juga sangat dekat dengan kampus. Petik 2. Toko ini disewakan. Luasnya 500 meter persegi dan tingginya 1000 meter. Anda bisa menghiasnya sendiri. Petik 2. Muliner memperkenalkan sebuah rumah kepada Wang Xian. Tentu, Wang Xian melihat sekeliling dan menganggukkan kepalanya. Jika waktunya tiba, dia tinggal mendekorasi rumah dan menyiapkan beberapa formasi. Mengenai lokasinya, dia tidak terlalu peduli. Baiklah. Pedagang itu akan segera datang. Mari kita tunggu sebentar, kata Muliner. Bukankah ini Muliner? Oh, yang ini. Hehe, mungkinkah itu ayah dari anakmu? Pada saat ini, suara menggoda tiba-tiba terdengar. Kata-kata yang tiba-tiba itu mengejutkan Wang Xian dan Muliner. Seperti yang diharapkan dari putri kesayangan suku Muli. Dia memiliki seorang putra di usia yang sangat muda. Haha, dia di depan kita semua. Suara mengejek lainnya terdengar. Di sebelah kanan, 5 hingga 6 wanita berjalan mendekat. Mereka memegang senjata di tangan dan sedikit mengangkat kepala. Mereka mengukur Muli Yincher dan Wang Xian. Ada ekspresi mengejek di wajah mereka. Abaikan dia. Petik 2. Muliner melihat mereka dan sedikit mengernyit. Lalu, dia berbisik kepada Wang Xian. Dia benar-benar mengabaikan 5 hingga 6 wanita itu. Cek. Muliner, apakah kamu menemukan ayah anak itu atau menemukan ayah tiri untuk anak itu? Apakah kamu mencoba membuat orang lain bahagia? Ketika beberapa wanita melihat bahwa Muliner mengabaikan mereka, mereka tidak keberatan. Mereka terus menertawakannya dan mengeluarkan suara yang tajam. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Petik 2. Wang Xian mengalihkan pandangannya ke mereka. Kekuatan setiap orang berada pada level 1 dari seorang ksatria alam semesta. Saat pandangannya menyapu mereka, tekanan tak terlihat menyelimuti mereka. Seketika, wajah beberapa wanita menjadi pucat dan wajah mereka dipenuhi keringat dingin. Wang Xian menatap mereka lagi dan mengalihkan pandangannya. Tekanan pada tubuh mereka juga hilang seketika. Baiklah. Muliner, kamu bisa melakukannya. Petik 2. Beberapa wanita merasakan tekanannya hilang dan ekspresi mereka berubah drastis. Mereka menatap Muliner dan berbicara dengan gigi terkatup. Kemudian, mereka bergegas pergi dengan ekspresi gelap di wajah mereka. Jelas sekali, tekanan yang diberikan Wang Xian kepada mereka sekilas membuat mereka merasa sedikit ketakutan. Mereka tahu bahwa kekuatan Wang Xian sangat-sangat kuat. Ini membuat mereka sedikit iri. Terima kasih. Petik 2. Di sampingnya, Muliner sedikit terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia memandang Wang Xian dengan heran dan ragu-ragu sejenak. Berapa tingkat kekuatanmu? Sangat kuat. Saya merasa Anda bukan master alam semesta biasa. Kekuatan Muliner berada pada level 2 dari seorang ksatria alam semesta. Padahal, usia Muliner terbilang sangat muda di suku Muli. Mereka yang satu generasi dengannya tidak menikah dan memiliki anak sama sekali. Faktanya, wajar jika generasinya menikah dan memiliki anak setelah beberapa ratus juta tahun. Dia benar-benar berada dalam situasi yang tidak terduga. Wang Xian telah menyebutkan bahwa kekuatannya telah mencapai tingkat penguasa alam semesta. Namun, dia merasa bahwa kekuatan Wang Xian sepertinya bukan penguasa alam semesta biasa. Dominator alam semesta level 7 tidaklah buruk. Dia lebih dari cukup untuk mengajar Tianqi. Petik 2. Wang Xian tersenyum dan menjawab. Setelah mendengar kekuatan Wang Xian, Muliner membuka mulutnya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Di seluruh suku Muli, penguasa alam semesta dianggap sebagai ahli inti. Dia memiliki banyak keistimewaan di sukunya. Namun, ahli terkuat di suku tersebut hanya berada di level 8 sedangkan ayahnya hanya di level 5. Pemuda yang dia selamatkan ini sebenarnya berada di alam semesta level 7. Ini, dia tidak percaya, merupakan suatu keberuntungan besar bagi seorang pejuang yang kuat untuk mengajar Tianqi dengan hati-hati. Bab 4135 banding 4134 Tianqi ditemukan. Terima kasih. Petik 2. Mata Mulyin, berkedip saat dia melihat Wang Xian di sampingnya.
Dia tidak bisa tidak berterima kasih padanya. Kekuatan Wang Xian telah melampaui ekspektasinya. Ini terlalu sulit dipercaya. Kekuatan Wang Xian sudah berada di puncak suku Muli. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Anda menyelamatkan hidup saya. Dibandingkan dengan ini, apa yang saya lakukan hanyalah masalah kecil. Wang Xian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sungguh beruntung kamu bisa mengajar Tianqi. Tidak heran kekuatan Tianqi meningkat begitu cepat. Itu semua karena bantuanmu. Petik 2. Muliner berkata dengan rasa terima kasih. Ketika Tianqi pertama kali mulai berkultivasi, bakatnya sangat buruk. Belakangan, karena alasan yang tidak diketahui, kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat. Saat itu, dia masih bahagia untuk waktu yang lama. Sekarang, sepertinya Wang Xian membantunya di belakang layar. Dengan kekuatan Wang Xian yang kuat, dia membantu Tianqi berkultivasi siang dan malam. Peningkatannya terlalu mengerikan. Para penguasa alam semesta di tingkat 7 terus-menerus mengajarinya. Dengan perlakuan seperti itu, tidak ada orang lain di seluruh suku Muli. Saya tidak banyak membantu. Petik 2. Ketika Wang Xian mendengarnya, dia tahu bahwa dia memiliki kesalahpahaman. Dia menggelengkan kepalanya padanya. Mu Liyin tersenyum. Nona Mu Liyin, apakah Anda ingin menyewa rumah? Pada saat ini, sebelum Mu Liyiner dapat berbicara, seorang lelaki tua berjalan mendekat dan berbicara. Topiknya berubah. Selanjutnya, Wang Xian membeli toko itu secara langsung. Di alam semesta 6 jalur, Wang Xian masih membeli sebagian mata uang alam semesta ini. Terlebih lagi, dalam keadaan normal, mata uang adalah sumber daya. Selama nilainya hampir sama, pihak lain akan setuju. Terima kasih banyak, Nona Mu Liyiner. Biarkan aku mentraktirmu makan hari ini. Petik 2. Wang Xian berkata pada Mu Liyiner. Tentu, Mu Liyiner mengangguk dan mereka berdua pergi makan. Wang Xian pindah ke tempat ini dan menjalani hari yang santai. Tianqi sering datang. Dia menelepon ibunya dan mereka bertiga makan bersama. Menarik bagi Tianqi untuk membicarakan masalahnya di sekolah. Waktu berlalu dengan cepat. Puluhan ribu tahun. Tianqi telah tumbuh dari kecil menjadi besar. Harta karun tertinggi Tianyuan di tubuhnya juga meningkat pesat. Selama periode ini, Wang Xian juga kembali ke Istana Naga untuk beberapa waktu. Dengan berbaring, sangat nyaman baginya untuk bepergian bolak-balik. Bu, ayah angkat, akademi kita akan mengadakan uji coba besok. Setelah uji coba, 10 besar akan dipilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi 6 jalur. Petik 2. Kali ini, saya pasti bisa masuk 10 besar dan bersinar di kompetisi 6 jalur. Pada saat itu, saya akan memberitahu semua orang bahwa ibu memiliki anak yang baik seperti saya. 90 juta tahun berlalu. Bagi suku Muli, seorang anak harus tinggal di akademi setidaknya selama 200 juta tahun sejak dia masuk akademi. Bagi para kultivator kuat yang umumnya memiliki umur lebih dari 30 miliar tahun, 200 juta tahun di akademi tidaklah banyak. Baiklah. Saya tidak berharap Anda mendapatkan nama, selama Anda aman. Mu Liyiner memandang Tianqi dan berkata sambil tersenyum. Itu tidak akan berhasil. Saya ingin mendapatkan peringkat yang bagus. Aku akan melindungimu di masa depan, Bu. Petik 2. Tianqi menggelengkan kepalanya, dengan tatapan penuh tekad, dia berkata, kepala sekolah mengatakan bahwa bencana akan datang dalam 1 miliar tahun. Pada saat itu, ini akan menjadi pertempuran yang mengguncang dunia. Yang lemah akan sulit bertahan hidup. Saya akan memiliki kekuatan besar untuk melindungi ibu. Petik 2. Baiklah. Ibu akan sangat senang dengan kata-katamu. Petik 2. Mu Liyiner mengangguk gembira. Kapan kompetisi 6 jalur diadakan? Wang Xian bertanya pada Tianqi. Dekan akan mulai 10 juta tahun setelah pelatihan kita berakhir. Petik 2. Tianqi memandang Wang Xian dan berkata, ayah angkat, kecepatan kultivasi saya jauh lebih lambat sekarang. Saya masih ingin menjadi juara. Sepertinya ini akan menjadi sedikit sulit sekarang. Petik 2. Saat ini, Tianqi telah mencapai level ksatria alam semesta level 3 dalam budidaya atribut airnya. Dia jelas merupakan favorit surga terkemuka di suku Muli. Saat ini, Tianqi menjadi pilar generasinya. Bahkan mereka yang jauh lebih tua darinya pun tidak sekuat dia. Suku Muli adalah suku yang paling menonjol dalam beberapa miliar tahun terakhir.
Mereka sangat dihormati oleh para pembangkit tenaga listrik di akademi. Dan kompetisi 6 jalur yang akan dimulai diselenggarakan oleh 6 jalur alam semesta dan 2 suku besar. Dan 2 suku besar ini adalah 2 suku yang memiliki makhluk besar di dalamnya. Alam penciptaan surgawi Yuan. Kali ini, kompetisi 6 jalur. Terus terang, itu sama dengan pedang alam semesta 9 asal dan alam semesta sihir. Mereka semua bersiap menghadapi datangnya musibah. Menggunakan waktu terakhir untuk mengembangkan kumpulan makhluk hebat tingkat atas lainnya untuk menghadapi datangnya bencana. Jika dia bisa mendapatkan peringkat yang bagus dalam kompetisi 6 jalur, dia akan bisa memasuki tanah harta karun tingkat atas di alam semesta 6 jalur. Bagi setiap peserta, bisa mendapatkan peringkat adalah suatu kehormatan besar. Semua putra surga yang disayangi dari semua suku di 6 jalur alam semesta berpartisipasi. Dan budidaya elemen air yang dianugerahkan surga telah mencapai tingkat ketiga dari seorang ksatria alam semesta. Dalam hal budidaya elemen kayu, bahkan lebih mengerikan lagi. Sekarang, dia telah menembus ke tingkat ketiga dari master alam semesta. Bisa dikatakan sangat menakutkan untuk bisa mencapai level seperti itu dalam waktu kurang dari 100 juta tahun. Tentu saja, ini semua karena harta karun asal mula surga. Itu normal. Kultivasi Anda akan semakin lambat di masa depan. Wang Xian mendengar apa yang dia katakan dan menjawab sambil tersenyum. Dia terpaksa mengolah atribut air. Karena dia memiliki atribut kayu, itu memungkinkan kecepatan kultivasinya menjadi lebih cepat. Namun, ketika dia mencapai level atribut air yang lebih tinggi, kecepatan kultivasinya akan menjadi semakin lambat. Pada akhirnya, dia akan tertinggal dari yang lain. Ini normal. Atribut air hanyalah alat penyembunyian. Hanya saja Wang Xian ingin Tianqi memiliki kehidupan yang lengkap, masa kecil dan pengalaman yang lengkap. Cukup, Tianqi. Jangan membuat diri Anda lelah. Mu Liiner menginstruksikannya dengan wajah bahagia. Dia juga sangat senang dengan putranya yang luar biasa. Seorang ibu bergantung pada putranya. Hal yang sama terjadi pada suku Muli. Mereka bertiga mengobrol sambil makan. Keesokan harinya, Tianqi berpartisipasi dalam pembelajaran berdasarkan pengalaman akademi. Instruktur akademi membawa mereka ke tempat untuk pembelajaran berdasarkan pengalaman sehingga mereka dapat menjalani pembelajaran berdasarkan pengalaman dan melawan elemental beast. Wang Xian tidak terlalu memperhatikan hal ini. Unicorn Ox selalu berada di sisi Tianqi atau bersembunyi di ruang penyimpanannya. Bahkan jika ada bahaya, akan selalu ada sapi unicorn. Bapak Suci, saat ini masih belum ada kabar. Sudah 100 juta tahun. Mungkinkah harta karun ini telah diperoleh oleh seseorang? Di sumber air, di sebagian laut pusaran air. Di kawasan ini, hujan deras mengguyur dari atas. Di permukaan laut di bawahnya, ada pusaran air yang mengerikan. Dua sosok berdiri di depan seorang lelaki tua dan melapor kepadanya dari atas. Umurnya lebih dari 80 juta tahun, dan harta karun takdir surgawi telah lahir. Energi tersembunyi dari harta karun takdir surgawi ini sangat kuat, dan sangat sulit ditemukan. Selain itu, ada berbagai macam harta karun pendeteksi yang dipasang di luar alam semesta 6 jalur. Begitu seseorang memperolehnya, mereka akan langsung ketahuan saat mengeluarkannya. Adapun alam semesta 6 jalur, mereka masih mencari harta karun takdir surgawi, jadi kemungkinan mereka mendapatkannya juga tidak tinggi. Orang tua itu berbicara dengan acuh tak acuh. Bab 4136 banding 4135 ditemukan. Bapak Suci, kami telah mencari selama 80 juta tahun. Kini, 6 alam semesta telah membentuk tim ahli. Banyak ahli kami terbunuh oleh mereka. Kita tidak bisa terus seperti ini. Petik 2. Di area laut pusaran air, dua sosok dengan hormat berlutut di depan seorang lelaki tua dan terus melapor. Kami akan mencari 100 juta tahun lagi. Jika kami tidak menemukan apapun setelah 100 juta tahun, kami akan pergi lagi. Orang tua itu berdiri di udara dan berkata dengan acuh tak acuh. Kedua orang yang berlutut di tanah tidak berani melawan sama sekali dan langsung menjawab. Cari dengan cermat. Jika saya mengetahui bahwa setengah dari Anda masih hidup setelah 100 juta tahun, saya akan menguji kalian berdua. Jika Anda dapat menemukan informasi tentang harta karun itu, saya tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Anda di Calamity Battle mendatang. Petik 2. Orang tua itu tiba-tiba melihat ke arah mereka dan berkata dengan tenang.
Kata-katanya menyebabkan tubuh kedua orang yang berlutut itu bergetar hebat, dan sedikit keterkejutan muncul di wajah mereka. Tatapan lelaki tua itu beralih dari mereka dan langsung terbang ke kejauhan. Kedua orang yang berlutut itu saling memandang, dan ekspresi mereka sangat jelek. Perintah Bapa Suci telah diberikan, dan mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan. Mereka harus mencari dengan cermat selama 100 juta tahun ke depan. Dan mereka harus mencari secara sembarangan. Mereka tidak peduli seberapa besar pengorbanan mereka. Kalau tidak, jika mereka tidak mencari sembarangan dan tidak menemukan harta karun apapun, dan jika setengah dari mereka tidak dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik 6 jalur alam semesta, maka mereka mungkinlah yang mati pada akhirnya. Mereka yakin bahwa Bapa Suci pada akhirnya akan menghancurkan mereka. Kedua sosok itu perlahan berdiri dan terbang ke kejauhan. Di depan mereka, Bapa Suci mengamati sekelilingnya. Merasakan fluktuasi energi di depannya, dia perlahan mengulurkan tangannya. Jubah atribut cahaya mewah menutupi tubuhnya, membuat sosoknya benar-benar tersembunyi. Kapten TIANCI, kali ini kami akan mengandalkan Anda untuk membunuh penyu yang meledak. Oke, kali ini mari kita coba membunuh semua orang tanpa ada korban jiwa. Di depan, Tianqi dan lebih dari selusin siswa dari suku Muli terbang dengan kecepatan tinggi. Sebagai murid suku Muli yang paling menonjol, Tianqi memancarkan rasa percaya diri yang kuat. Wajah tampannya memiliki senyuman nyaman di wajahnya. Para siswa di sekitarnya jelas dipimpin olehnya. 100 kilometer di depan mereka, Bapa Suci melirik ke arah Tianqi dan yang lainnya. Tak lama kemudian, jarak antara mereka hanya sekitar 10 kilometer, dan mereka semakin dekat. 10 atau lebih siswa tersebut jelas tidak melihat atau merasakan keberadaan Bapa Suci ini. Mereka terus terbang ke depan. Saat mereka mendekat, Lin Niu, yang terbaring di dalam benda tata ruang Tianqi, tiba-tiba membuka matanya. Pria bermata satu itu sedang melihat keluar. Dia sedang melihat sosok tidak jauh dari sana, dan matanya berbinar. Agar tidak ketahuan, Lin Niu tidak melihat terlalu banyak dan mengalihkan pandangannya. Dia ragu-ragu sejenak, mengeluarkan perangkat komunikasinya, dan mengirim pesan ke Wang Xian. Bos, kami baru saja bertemu dengan pencipta asal surga yang memiliki atribut cahaya. Kami belum menjauh darinya. Petik 2. Setelah Lin Niu mengirim pesan, dia menunggu dengan tenang. Dia juga tidak memberitahu Tianqi dan yang lainnya untuk pergi. Ini karena pencipta asal surga terlalu dekat dengan mereka. Jika dia memberitahu mereka, itu akan menarik perhatian pencipta asal surga. Tianqi memiliki harta ciptaan Yuan surgawi di tubuhnya, tetapi bahkan ahli alam penciptaan Yuan surgawi tidak akan dapat mengetahui situasi di tubuhnya kecuali dia berada puluhan meter dari Tianqi. Oleh karena itu, Lin Niu tidak bertindak gegabah. Menurut arah dan lokasi mereka terbang, Tianqi dan yang lainnya akan terhuyung menjauh dari orang tua itu. Jaraknya 4 hingga 5.000 meter, mereka tidak boleh ditemukan. Lin Niu melihat ke depan dan menghitung dalam hatinya. Lin Niu sekarang memiliki cabang harta karun sejati ciptaan surgawi Tianqi, dan itu sangat kuat dalam hal penyembunyian. Demikian pula, hanya makhluk agung ciptaan surgawi yang berjarak puluhan meter darinya yang dapat menemukannya. Selama dia tidak menatapnya dan tidak membuatnya merasakan apapun, dia tidak akan ditemukan bahkan jika dia tidak memiliki harta karun sejati tingkat ciptaan surgawi untuk ditelusuri. Semakin banyak makhluk agung tingkat ciptaan surgawi yang memasuki alam semesta 6 jalur. Di manakah harta karun sejati setingkat ciptaan surgawi disembunyikan? Peluang mendapatkannya terlalu rendah. Petik 2. Namun, aku tidak bisa menyerah meski peluangnya hanya 1 dari 10.000. Saya akan mencari di sini selama 100 juta tahun lagi. Kalau tidak, saya tidak akan puas. Petik 2. Bapa Suci berjalan di udara dan bergumam. Dia sedikit tidak senang. Dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan sekali lagi melirik ke tempat yang tidak jauh. Di sana, sekitar 10 siswa Tianqi terus berdiskusi dan membuat rencana untuk pelatihan masa depan mereka. Ketika Bapa Suci mendengar ini, dia melambaikan tangannya yang agak kesal dan energi tak kasat mata menyelimuti Tianqi dan yang lainnya. Sial, di saat yang sama, beberapa kilometer ke kanan. Lin Niu merasakan bahwa pencipta Tianyuan yang memiliki atribut cahaya tiba-tiba menyerang. Ekspresinya sedikit berubah. Sial, orang ini jelas tidak merasakan Tianqi atau aku. Dia ingin membunuh Tianqi dan yang lainnya.
Petik 2. Mata Lin Niu menunjukkan ekspresi dingin. Dia langsung mengirim pesan ke Wang Xian, berdengung. Detik berikutnya, sosok Lin Niu muncul tepat di samping Tianqi. Gelombang energi keluar dari tubuhnya. Energi tersebut secara langsung melumpuhkan lebih dari selusin siswa di samping Tianqi. Gelombang energi menyelimuti mereka sebelum disingkirkan. Di saat yang sama, gelombang energi juga menyelimuti tubuh Tianqi. Ledakan. Setelah itu, gelombang energi mendarat di penghalang pertahanan. Perubahan mendadak dan kemunculan serta serangan Lin Niu yang tiba-tiba menyebabkan Tianqi, yang masih memiliki senyuman di wajahnya, membeku sepenuhnya. Dia memandang Lin Niu dengan kaget. Ada seorang ahli yang ingin membunuh kalian semua. Lin Niu melihat ke arah Tianqi yang tertegun dan berkata, "Niu kecil, kamu benar-benar tahu cara berbicara." Tianqi memandang Lin Niu, yang tiba-tiba berbicara, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ini adalah hewan peliharaan yang diberikan ayah angkatnya pada hari ulang tahunnya yang pertama. Saat itu, ayah angkatnya mengatakan bahwa Lin Niu adalah adik laki-lakinya dan dia akan mengikutinya untuk melindungi keselamatannya sendiri. Setelah hampir 100 juta tahun, selain penampilannya yang sedikit imut, Lin Niu tidak menunjukkan perbedaan apapun. Sekarang, dia tiba-tiba menyerang dan berbicara dalam bahasa manusia. Hal ini membuat Tianqi sangat terkejut. Ayo segera tinggalkan tempat ini. Petik 2. Lin Niu agak terdiam saat mendengar cara Tianqi memanggilnya. Namun, ini bukan waktunya berbicara dengan Tianqi. Saat ini, pihak lain belum mengetahui situasi di dalam tubuh Tianqi. Mereka harus segera meninggalkan tempat ini dan menyingkirkannya. Ayo pergi. Petik 2. Saat Lin Niu berbicara, dia langsung memperbesar dan Ling Tianqi duduk di atas tubuhnya yang panjangnya 10 meter. Lalu, Lin Niu dengan cepat terbang ke belakang. Bab 4137, Pertempuran 4136 meletus. Bapak Suci dengan santai melambaikan tangannya dan tidak melihat ke arah selusin pemuda di sampingnya. Dari sudut pandangnya, dia hanya melambaikan tangannya dan menyebabkan selusin semut yang berisik itu berubah menjadi abu. Jika suasana hatinya sedang buruk, lalu bagaimana jika dia menghancurkan beberapa semut? Namun, ketika dia melihat serangannya diblokir. Ketika dia melihat ahli yang tampak seperti binatang iblis yang tiba-tiba muncul, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Ini, binatang iblis itu adalah makhluk agung alam ciptaan surgawi. Energi yang dia gunakan bukan berasal dari 6 jalur alam semesta. Apa yang sedang terjadi? Tatapan Bapak Suci membeku. Ini aneh. Itu sangat aneh. Mengapa makhluk agung alam ciptaan surgawi mengikuti ksatria alam semesta dan melindunginya? Mustahil. Mengapa makhluk agung ciptaan surgawi melindungi anak alam semesta 6 jalur dan membuatnya duduk di atas tubuhnya sendiri? Pasti ada sesuatu yang salah. Petik 2. Matanya bersinar, dan pikirannya penuh dengan pikiran. Cahaya menutupi daratan. Petik 2. Cahaya suci mengawasi daratan. Petik 2. Bapak Suci tidak ragu-ragu. Dia melambaikan tangannya, dan sebuah tongkat muncul di tangannya. Pupil matanya memancarkan kilau. Energi di pupil matanya disuntikkan ke rambutnya. Cahaya suci langsung menyelimuti area di depannya. Itu sangat cepat sehingga jauh lebih cepat dari Lin Niu. Enyahlah. Petik 2. Lin Niu meraung saat melihat cahaya suci menyelimuti mereka. Simbol iblis di sisiknya menjulang ke langit. Mereka membentuk langit berwarna merah darah. Langit menghalangi langit di belakangnya. Cahaya dan langit berbenturan, dan suara mendesis terdengar terus-menerus. Mengembun. Petik 2. Sosok Bapak Suci bergerak, menginjak cahaya suci sambil segera mengejar. Di saat yang sama, cahaya suci di langit memadat menjadi mata cahaya suci yang sangat besar. Mata besar cahaya suci itu langsung terbelah menjadi pupil yang tak terhitung jumlahnya. Pupilnya menutupi Lin Niu dari segala arah, seperti ngengat yang tak terhitung jumlahnya menerkam ke arah api. Mata jahat, mata bunga. Petik 2. Lin Niu merasakan situasi di belakangnya, dan ekspresinya sedikit berubah. Sebuah mata juga memancarkan energi yang sama. Di belakangnya, sebuah mata ilusi mengembun menjadi bentuk. Itu melayang di udara. Di tengah mata tunggal ini, ada bunga yang sangat indah. Murid aneh dan jahat itu memancarkan cahaya aneh. Takdir surgawi, kamu adalah makhluk agung takdir surgawi, namun kamu melindungi bocah alam ksatria alam semesta dari alam semesta 6 jalur.
Ekspresi Bapak Suci sedikit berubah ketika dia melihat serangan mengerikan Lin Niu. Ekspresinya dipenuhi dengan kesungguhan. Kekuatannya sendiri adalah milik ahli alam penciptaan Yuan Surgawi kuno. Seorang ahli alam penciptaan Yuan Surgawi tahap awal. Dengan kata lain, dia bisa bertarung melawan dua ahli yang baru saja memasuki alam penciptaan Surgawi Yuan. Namun, menurut akal sehatnya, kekuatan Lin Niu tidak lebih lemah dari miliknya. Meskipun Lin Niu baru saja memasuki alam penciptaan Yuan Surgawi belum lama ini. Peningkatan kekuatannya telah menyerap semua ingatan dan energi Dewa Iblis Surgawi Aga. Dewa Iblis Surgawi Asgard adalah ahli alam penciptaan Yuan Surgawi kuno. Kamu masih perlu peduli dengan apa yang aku lakukan. Memperingatkanmu, segera tersesat. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Petik 2. Lin Niu melirik ke arah Bapak Suci dan berkata dengan wajah penuh niat membunuh. Untuk dapat membuat ahli alam penciptaan Yuan Surgawi bersedia berdiri di sisi anak-anak. Kemudian, Bapak Suci tidak peduli dengan keagungan Lin Niu, matanya perlahan berkembang dengan cahaya yang membara. Kismet Surgawi yang melindungi anak alam semesta 6 jalur sungguh aneh. Situasi seperti apa yang membuat makhluk Kismet Surgawi melakukan hal seperti itu? Hanya jika itu melibatkan harta yang sangat besar. Itu sudah siap untuk diungkapkan. Harta karun penciptaan Yuan Surgawi di alam semesta 6 jalur. Ringan, ada di mana-mana. Tubuh Bapak Suci segera mengeluarkan semburan cahaya, dan seluruh cahaya langsung menyelimuti dunia. Itu juga langsung menyelimuti Lin Niu. Lin Niu melihat energi kekerasan melonjak dari tubuhnya, mendukung wilayah sekitarnya. Ciptaan Yuan Surgawi, Niu kecil sebenarnya adalah eksistensi tingkat penciptaan Yuan Surgawi. Pada saat yang sama, Tianqi, yang berada di tubuh Unicorn Ox, benar-benar tercengang. Dia merasakan kekuatan mengerikan dari Unicorn Ox dan Bapak Suci di depannya. Mendengar kata-kata mereka, hatinya kacau. Nasib surgawi, tingkat keberadaan apa ini? Dia tahu ini. Itu adalah eksistensi tertinggi. Itu adalah eksistensi tingkat tertinggi di seluruh 6 jalur alam semesta. Menurut Dekan Akademi, ada 3 penguasa tertinggi di 6 jalur alam semesta mereka. Ketiga penguasa ini adalah yang terkuat di alam semesta 6 jalur mereka. Dan ranah ketiga penguasa ini adalah alam takdir surgawi Yuan. Dan sekarang, anak sapi yang telah mengikutinya selama hampir 100 juta tahun dan tidak pernah bergerak atau berbicara dengannya sebenarnya adalah alam takdir surgawi Yuan. Bagaimana dia berani mempercayai ini? Ini terlalu mengejutkan baginya. Anak sapi itu adalah pembangkit tenaga listrik takdir surgawi, bukankah ayah angkatnya juga sama? Anak sapi itu adalah adik laki-laki ayah angkatnya. Ini, bagaimana mungkin? Anak kecil itu sebenarnya memiliki harta karun tertinggi takdir surgawi di tubuhnya. Harta karun tertinggi takdir surgawi 6 jalur alam semesta sebenarnya ada di tubuhnya. Pada saat ini, suara yang sedikit gila terdengar dari depan. Pandangan Bapak Suci tertuju pada Tianqi. Tatapannya dipenuhi keserakahan, semangat, dan kegilaan. Harta karun sejati ciptaan asal surgawi. Harta karun sejati ciptaan surgawi sebenarnya tepat di depan matanya. Harta karun yang dia cari selama 100 juta tahun. Itu sebenarnya telah ditemukan olehnya. Tianqi merasakan tatapan Bapak Suci. Hatinya terguncang, dan gelombang ketakutan dan teror melonjak ke dalam hatinya. Menghadapi tatapan pembangkit tenaga listrik alam takdir surgawi, dia tidak bisa menahannya sama sekali. Oh, sial, aku ketahuan. Petik 2. Ekspresi Lin Niu sedikit berubah saat melihat identitas Tianqi terungkap. Ini bukanlah kabar baik. Tianqi belum dewasa. Jika identitasnya terungkap sepenuhnya, mereka tidak akan bisa melindunginya. Harta karun surgawi ada di tubuhnya, namun kamu tidak mengambilnya. Apakah ada alasan khusus? Bapak Suci terus berbicara, napasnya perlahan menjadi tergesa-gesa. Atau apakah kamu menungguku mengambilnya? Impian. Petik 2. Ketika Lin Niu mendengar kata-katanya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Dia tidak terus melarikan diri dan perlahan mengangkat kepalanya. Dewa Iblis, bunga kematian, meledak. Petik 2. Di langit di atasnya, mata dengan bunga berwarna merah darah di pupilnya mekar dengan kelopak bunga. Kelopak bunga langsung menyerang Bapak Suci. Holy Bell, hari ini aku akan bertarung sampai mati untuk mendapatkan kekayaan yang mengejutkan. Petik 2.
Bapak suci itu sangat fanatik. Dengan lambaian tangannya, lonceng cahaya surgawi melayang di langit. Lonceng cahaya surgawi semakin besar dan menyelimuti seluruh dunia. Melihat pihak lain ingin menggunakan lonceng dewa untuk menjebak mereka, mata Lin Niu berkedip. Dia tidak menghindar. Dia juga tidak menyerang Bel. Bab 4138-4137 membunuh ciptaan Yuan surgawi sekali lagi. Pergi. Lonceng yang terang berbunyi dan lonceng dewa yang besar menyelimuti seluruh ruangan. Itu sepenuhnya menyelimuti Lin Niu dan yang lainnya. Tatapan Bapak Suci membara dan sedingin es saat dia menatap Lin Niu. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Semangat juang yang kuat memenuhi sekeliling. Pandangannya tertuju pada Lin Niu. Dia siap bertarung sampai mati, pertarungan hidup dan mati di level yang sama. Dalam keadaan normal, pertarungan hidup dan mati pada level yang sama jarang merupakan pertarungan hidup dan mati. Tapi sekarang, demi harta takdir surgawi Yuan, dia harus bertarung sampai mati. Kalau tidak, dia tidak akan puas. Meski tubuh ini jatuh, dia tetap ingin mencobanya. Jika kamu ingin bertarung sampai mati denganku, maka aku ingin melihat siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati hari ini. Dia bukan seseorang yang bisa kamu sentuh. Lin Niu menatap Bapak Suci dengan ekspresi dingin di matanya. Pihak lain ingin membunuhnya dan mendapatkan harta karun tertinggi takdir surgawi. Namun, Lin Niu tidak langsung melarikan diri. Melarikan diri adalah pilihan terbaik berikutnya. Dia sudah menerima kabar tentang Tianqi, jadi dia tidak bisa melarikan diri lagi. Sebaliknya, dia ingin membunuhnya. Meskipun dia bisa bangkit kembali setelah membunuhnya, dia masih harus diekspos. Namun, membunuhnya akan memberi mereka penyangga dan memungkinkan mereka melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Yang terpenting, Lin Niu tahu bahwa Wang Xian sudah bergegas. Kekuatan pihak lain hampir sama dengan miliknya. Namun, begitu Wang Xian tiba, mereka akan mampu melenyapkan pencipta asal surga yang memiliki atribut cahaya ini. Kalau begitu mari kita akhiri pertarungan ini dengan cepat. Mari kita lihat siapa yang akan mati hari ini. Petik 2. Saya harus mendapatkan harta karun penciptaan asal surga. Petik 2. Bapak Suci menatap Lin Niu dengan ekspresi muram. Dia sangat marah. Dia harus membunuh pihak lain secepat mungkin. Jika tidak, dia mungkin ditemukan oleh pembangkit tenaga listrik lain atau pembangkit tenaga listrik di alam semesta ini. Saya katakan, cahaya meletus, malam putih bergejolak, cahaya mati, dan cahaya dikorbankan. Petik 2. Bapak Suci menggerakkan tangannya, dan duri-duri tajam muncul pada tongkat di tangannya. Seluruh tubuhnya meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Dalam sekejap, dia melepaskan 4 serangan yang sangat kuat. Bahkan serangan terakhir menghabiskan fondasinya sendiri. Dia mengangkat tongkat yang dipenuhi paku tajam dan menyerang Lin Niu. Tianqi, berbaringlah. Lin Niu melihat lawannya telah melepaskan seluruh kekuatannya, dan wajahnya dipenuhi dengan ekspresi serius. Gelombang energi menyelimuti tubuh Tiancp, dan tubuh Lin Niu mulai meningkat secara eksplosif lagi. Dengan sangat cepat, ia mencapai ukuran beberapa ribu meter. Aura Dewa Iblis melonjak, dan energi kematian yang kuat muncul dari tanduk Lin Niu, langsung menuju ke arah Bapak Suci. Ledakan, suara tabrakan yang mengerikan terdengar saat energi mengerikan mengalir ke sekeliling. Tianqi sedang berbaring di atas tubuh Unicorn Bull dan dilindungi oleh energi. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka kekuatan Unicorn Bull begitu menakutkan. Dia juga tidak menyangka kekuatan pihak lain begitu menakutkan. Pertempuran besar terjadi. Namun, saat pertempuran di sini pecah sepenuhnya. Ketika Wang Xian menerima pesan ini dari suku Muli, tatapannya sedikit membeku. Sosoknya bergerak dan dia bergegas menuju Lin Niu dan yang lainnya dengan kecepatan yang menakutkan. Ia tidak menyangka Tianqi akan ditemukan oleh pencipta asal surga. Terlebih lagi, dia ditemukan sedemikian rupa. Menurut Wang Xian, harta ciptaan surga di tubuh Tianqi memiliki kemampuan penyembunyian yang sangat kuat. Pencipta Tianyuan hanya akan bisa merasakannya ketika dia berada beberapa puluh meter dari Tianqi. Jarak beberapa puluh meter bisa dikatakan sangat dekat. Biasanya, pembangkit tenaga listrik seperti itu tidak akan sedekat ini dengan Tianqi. Tapi sekarang, pencipta Tianyuan ingin membunuh Tianqi dan yang lainnya dengan santai. Lin Niu tidak punya pilihan selain bergerak.
Masih terlalu dini untuk diketahui. Petik 2. Wang Xian berpikir sendiri dan sedikit mengernyit. Saat ini, kekuatan Tianqi hanya berada di tingkat ketiga penguasa alam semesta. Meskipun harta ciptaan asal surga masih terus bertambah, namun belum mencapai tahap kedewasaan. Itu bahkan belum mendekati tahap kedewasaan. Menurut perkiraan Wang Xian, dibutuhkan 100 hingga 200 juta waktu lagi bagi Tianqi untuk mencapai tahap penciptaan asal mula surga. Ketika Tianqi mencapai alam asal surga yang diberkati, harta tertinggi alam berkah asal surga di tubuhnya seharusnya juga telah mencapai tahap kedewasaan. Alasan mengapa dia bisa tumbuh begitu cepat juga terkait dengan pohon leluhur di tubuh Wang Xian. Ketika Tianqi masih muda, pohon leluhur telah menanamkan energi ke dalam dirinya. Meskipun sebuah cabang telah dicabut, setidaknya itu telah memperpendek periode pertumbuhan harta karun tertinggi dari alam asal surga yang diberkati di dalam tubuhnya sebanyak 100 juta tahun. Lupakan, jika aku benar-benar tidak bisa melakukannya, aku akan membawa Tianqi ke pohon kekacauan. Wang Xian berpikir sendiri. Ekspresi dingin perlahan muncul di matanya. Pembangkit tenaga listrik takdir Tianyuan yang memiliki atribut ringan itu sebenarnya ingin merebut Tianqi. HMPH. Dia mendengus dingin dan dengan cepat pergi ke bawah permukaan air. Wilayah laut pusaran air adalah wilayah di mana konsentrasi binatang berelemen relatif tinggi. Itu adalah domain dari monster elemental dan surga. Itu juga merupakan tempat di mana mereka diberi pelatihan oleh surga. Itu tidak dekat dengan suku Muli. Bahkan jika Wang Xian tiba di suku terdekat melalui formasi teleportasi dalam suku Muli, dia masih membutuhkan 1 hari untuk terbang dengan kecepatan penuh. Namun, Lin Niu mampu bertahan selama 1 hari ketika dia bertarung melawan pencipta asal surga. Bagi ahli alam penciptaan Yuan surgawi dengan level yang sama, bahkan jika mereka bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, masih perlu 5 hingga 6 hari, atau bahkan lebih dari 10 hari untuk menentukan pemenangnya. Kecuali jika kedua belah pihak bersedia mempertaruhkan nyawa mereka, barulah salah satu dari mereka bisa mati dalam sehari. Namun, jelas bahwa Lin Niu tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Waktu berlalu menit demi menit. Di suatu tempat di laut pusaran air, Lin Niu dan ahli alam ciptaan Yuan surgawi dengan atribut cahaya terus-menerus bertarung. Membela, berapa lama Anda bisa bertahan? Hahaha, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Di tengah medan perang, Lin Niu dan Bapak Suci sedang bertarung. Pada awalnya, ahli takdir surgawi yang memiliki atribut cahaya tidak peduli dengan hidupnya sama sekali. Dia ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Setelah bertukar beberapa luka dengannya, Lin Niu menjadi tenang dan mulai bertahan. Hal ini membuat ahli alam ciptaan surgawi Yuan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia berpikir bahwa Lin Niu bukan tandingannya dan tidak berani terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengannya. Matanya bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala saat serangan mengerikan datang satu demi satu. HMPH. Ada beberapa luka di tubuhnya. Cedera ini tidak ringan. Demikian pula, pencipta Yuan surgawi yang memiliki atribut cahaya juga memiliki luka di tubuhnya. Lukanya hanya sedikit lebih ringan dari lukanya. Jika itu adalah pertarungan hidup dan mati yang nyata, kemungkinan kematian Lin Niu sangat tinggi. Kekuatan, harta, dan metode pihak lain sedikit lebih kuat dari miliknya. Namun, dia tidak perlu bertarung sampai mati. Bab 4139 banding 4138 sekali lagi membunuh ciptaan surgawi Yuan. Memukul. Ledakan, ledakan, ledakan. Dampak energi dan kekuatan besar terus mengaum di dalam lonceng cahaya surgawi. Mata Bapa Suci ciptaan atribut cahaya Yuan surgawi membara saat dia terus-menerus membombardir Lin Niu. Setelah bertarung selama lebih dari 20 jam, dia sudah bisa merasakan bahwa Lin Niu bukanlah lawannya. Apalagi di awal pertarungan hidup dan mati. Meskipun dia terluka, dia masih berada di atas angin. Hal ini membuat hatinya dipenuhi kegembiraan. Bahkan jika dia terluka parah, dia harus mengambil harta takdir surgawi Yuan ini hari ini. Dia harus membawanya kembali ke alam semesta miliknya sendiri. Dalam hal ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Dia tidak perlu takut menghadapi datangnya bencana. Pertempuran terus terjadi. Tianqi, yang berada di atas Lin Niu, berbaring di atasnya, wajahnya masih penuh keterkejutan. Dia hanya bisa melihat energi besar di sekelilingnya. Dia merasa seperti daun di laut.
Dia bisa mati kapan saja. Sekarang, dia juga memahami situasinya saat ini. Tianqi adalah orang yang cerdas. Berdasarkan apa yang dia ketahui, dia memiliki pemahaman yang jelas tentang dirinya sendiri. Telah ada penyerbu dari alam semesta lain di alam semesta 6 jalur 100 juta tahun yang lalu. Kakeknya bahkan pernah direkrut untuk bergabung dalam tim pemburu penjajah. Bahkan 3 penguasa dari 6 jalur alam semesta tidak dapat berbuat apapun terhadap para penyerbu ini. Bisa dibayangkan kekuatan mereka. Dia juga mengetahui tujuan para penyusup ini memasuki alam semesta 6 jalur. Itu untuk merebut harta karun dari 6 jalur alam semesta. Adapun harta karun apa itu, para murid makhluk agung dari 6 jalur alam semesta tidak mengetahuinya. Sekarang, dia mengerti bahwa dialah harta karun itu. Begitu dia ditemukan, dia akan dibunuh, dan harta di tubuhnya juga akan diambil. Hal ini menyebabkan tubuhnya gemetar. Pantas saja Godfather tidak mengizinkanku memperlihatkan atribut kayuku. Tidak heran ayah baptis memasang segel di tubuhku. Tianqi mengerti. Dia melihat Lin Niu yang berdarah dan ekspresinya berubah. Paman Xiao Niu, haruskah kita melarikan diri? Anda terluka. Petik 2. Tianqi berkata pada Lin Niu. Jangan khawatir. Petik 2. Lin Niu mengirimkan suaranya kepadanya dan terus menghadapi serangan di depannya. Mengaum, mengaum. Petik 2. Setelah puluhan menit, Lin Niu tiba-tiba meraung. Jika kamu ingin bertarung denganku, mari kita lihat siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati hari ini. Lin Niu langsung mengamuk dan tidak lagi bertahan secara pasif. Segala macam simbol keluar dari sisik di sekujur tubuhnya. Simbol-simbol ini berubah menjadi hantu yang aneh dan menakutkan. Masing-masing hantu ini seperti dewa setan. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Kalau begitu ayo bertarung sampai mati, haha. Petik 2. Melihat Lin Niu ingin bertarung sampai mati bersamanya, ayah suci itu tertawa terbahak-bahak. Matanya memancarkan kilau saat dia berhadapan langsung dengan Lin Niu, benar-benar terlibat dalam pertarungan jarak dekat. Boom, boom, boom. Petik 2. Lin Niu dan Lin Niu saling bertukar pukulan. Energi yang menakutkan berdampak pada daging dan darah kedua belah pihak. Dalam waktu kurang dari 5 menit, luka muncul di tubuh mereka. Berdasarkan pertarungan sengit ini, tidak lama lagi pemenangnya akan ditentukan. Berdengung. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh terbang dengan cepat dari luar. Wang Xian berdiri di depan dan melihat ke depan. Matanya berbinar. Pembangkit tenaga listrik kuno dari ciptaan asal surga. Dia sedikit lebih kuat dari Unicorn Ox. Jika aku menambahkan diriku sendiri dan 5 elemen yang digiling, aku seharusnya bisa membunuhnya. Petik 2. Wang Xian bergumam. Tatapannya terfokus dan pupil matanya berkedip-kedip dengan energi abu-abu. Lonceng surgawi dengan atribut cahaya ini sebenarnya adalah pecahan dari harta karun tertinggi ciptaan asal surga. Wang Xian melihat ke arah lonceng dewa. Harta karun tertinggi Tianyuan bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Itu berada di level kontrol dan level grid Dao. Jika seseorang terus-menerus menyerang harta karun utama Tianyuan, harta itu juga bisa dihancurkan. Hal ini terutama terjadi pada harta karun utama Tianyuan yang belum mencapai puncaknya. Harta karun tertinggi Tianyuan bisa dikatakan sama dengan pembangkit tenaga listrik di Tianyuan. Bisa juga dikalahkan. Namun, perbedaannya adalah harta karun utama Tianyuan hanya dapat dihancurkan dan tidak dapat dihancurkan sepenuhnya. Harta karun utama surga yang hancur masih mengandung kekuatan. Jika dia bisa menemukan semua pecahannya dan merawatnya dengan banyak waktu dan energi, dia masih bisa pulih. Suara mendesing. Detik berikutnya, Wang Xian tiba di atas lonceng cahaya surgawi. Dengan lambaian tangannya, batu kilangan 5 elemen muncul di sampingnya. Fragmen bidang bintang dan buku mantra terlarang air, 2 fragmen harta karun utama asal mula surga, juga muncul di tangannya. Ledakan. Detik berikutnya, Wang Xian mengendalikan pecahan bidang bintang dan kitab kutukan air untuk menyerang lonceng surgawi. Pada saat yang sama, pabrik penggilingan 5 elemen juga melancarkan serangan kuat dan menyerang lonceng surgawi. Ledakan. Serangan mendadak itu menyebabkan retakan besar muncul pada penghalang pertahanan yang dipasang oleh Divine Bell. Selain itu, hambatan energi di tempat lain mulai runtuh. Tidak bagus. Ada ahli alam ciptaan asal surga lainnya yang datang. Pada saat ini,
Bapak Suci yang sedang bertarung dengan Lin Niu tiba-tiba merasakan bahwa pertahanan Divine Bell telah dipatahkan. Divine Bell mengalami serangan besar dan ekspresinya berubah drastis. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah. Lonceng surgawi telah dipelihara olehnya dan menyatu dengannya. Jika terluka parah, tubuh utamanya juga akan terluka. Sama seperti bagaimana surga yang dianugerahkan mengambil harta ciptaan Yuan surgawi di tubuhnya, itu juga mewakili akhir hidupnya. Aum mengaum, mati. Petik 2. Mata Lin Niu bersinar terang, dan tanduk di kepalanya memancarkan energi merah darah saat langsung menyerang ke arahnya. Berhenti, ada ahli penciptaan Yuan surgawi eksternal. Jika kamu melawan aku, kamu juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Bapak Suci melihat seekor lembu unicorn menyerbu ke arahnya. Karena dampak dari lonceng surgawi, tubuh aslinya juga terpengaruh. Hal ini membuatnya tampak sangat malu. Dalam waktu sesingkat itu, sebenarnya ada pembangkit tenaga listrik alam takdir asal surga yang menemukan tempat ini. Keberuntungannya sungguh sangat buruk, membunuh. Namun, pada saat ini, suara sedingin es memasuki telinganya. Di udara, setelah Wang Xian menerobos pertahanan Dewa Bell, lengannya segera berubah menjadi cakar naga. Cakar naga yang menakutkan membawa energi destruktif saat mencakar tubuhnya. Pertarungan jarak dekat. Wang Xian juga terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Dia bertarung dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Oh tidak, apakah kalian bersama? Ketika dia melihat Wang Xian menyerangnya secara langsung, ekspresi kaget dan marah muncul di wajahnya. Dia tidak menyangka sapi unicorn memiliki penolong. Enyahlah. Petik 2. Dia menggeram dan melambaikan tongkat di tangannya. Duri tajam pada tongkat itu seperti sinar laser saat menyerang Wang Xian. Wang Xian tidak mengelak sama sekali. Cakar naganya terus menyerang. Di belakang, 5 elemen menggiling tanah. Kepala dari 5 naga dewa saling terkait dan membentuk kepala naga dewa 5 warna. Kepala naga surgawi menyerang pembangkit tenaga listrik takdir surgawi dengan atribut cahaya ini. Bab 4140 banding 4139 sekali lagi membunuh manifestasi asal surga. Sial, mereka ingin melawanku. Petik 2. Ketika Bapak Suci melihat Wang Xian menghadapi serangannya dan tidak menghindar sama sekali. Saat dia ingin melawannya secara langsung, ekspresinya berubah drastis. Dia yakin bisa membunuh Lin Niu. Namun, sekarang karena ada pembangkit tenaga listrik manifestasi asal surga lainnya, dia jelas bukan tandingan mereka. Dalam keadaan seperti itu, jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Dia harus melarikan diri. Namun, jika dia ingin melarikan diri, dia harus menyingkirkan serangan mereka. Ledakan. Pada saat ini, cakar naga Wang Xian bertabrakan dengan tongkat di tangannya. Energi mengerikan melonjak ke segala arah. Hujan di langit pun langsung menguap. Bahkan air laut di bawahnya telah dimusnahkan oleh energi tersebut dan menghilang. Cakar naga Wang Xian langsung berubah menjadi kekacauan berdarah. Setiap cakarnya tampak seperti akan jatuh. Namun, Bapak Suci juga merasa tidak enak badan. Pertarungan mereka murni pertarungan jarak dekat. Tubuh utama mereka adalah yang pertama terkena dampak energi. Lengan yang dia pegang pada tongkat di tangannya langsung roboh. Daging dan darahnya lenyap, hanya menyisakan tulang pucatnya. Itu juga terlihat sangat tragis. Berdengung. Namun, pada saat ini, batu kilangan 5 elemen mengikuti di belakang Wang Xian. Kepala naga dewa 5 warna menyerangnya. Jarak kedua pihak terlalu dekat. Dia sudah bertarung dengan Kilin Bull dan bersiap untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat. Oleh karena itu, dia terluka parah. Sekarang Wang Xian tiba-tiba menyerangnya, tidak ada cara baginya untuk menghindar. Setelah menghindari serangan Wang Xian, serangan dari 5 elemen penggilingan juga mendarat di tubuhnya. Ledakan. Kepala naga 5 elemen langsung mendarat di tubuhnya. Mata Bapak Suci hampir terbelah ketika seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Dia mengambil ramuan surgawi dan menaruhnya langsung ke dalam tubuhnya. Ledakan. Kepala naga 5 elemen mendarat di tubuhnya dan titik di dadanya memancarkan cahaya yang kuat. Perisai cahaya dengan pola menghalangi serangan di depannya. Namun, meski memblokir serangan kepala naga 5 elemen, tubuhnya terjatuh dengan keras. Saat Lin Niu melihat pemandangan ini, tatapannya membeku. Berjuang? Apakah kamu tidak ingin bertarung? Hahaha, mari kita lihat siapa yang mati hari ini.
Cek, aku akan membiarkanmu menjadi sombong. Petik 2. Lin Niu mengangkat kepalanya sedikit, dan energi merah darah di sekujur tubuhnya mulai berkumpul. Di belakangnya, bayangan Dewa Iblis muncul. Dewa Iblis perlahan merentangkan tangannya dan memeluk Bapa Suci. Ancaman kematian kembali menyelimuti Bapa Suci. Bapa Suci melihat serangan-serangan itu satu demi satu, dan dia meraung dengan marah. Staf sihir yang jatuh ke samping langsung tiba di atasnya. Staf sihir berubah menjadi penghalang pertahanan dan melilitnya. Ledakan, pelukan Dewa Iblis melingkari Ayah Suci. Teror besar sedang terjadi di dalam. Setan yang tak terhitung jumlahnya mencabik-cabiknya dari dalam. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan melambaikan tangannya. Kunci ruang dari fragmen Starfield diaktifkan. Di saat yang sama, bintang-bintang muncul satu demi satu, membentuk garis yang menghubungkan kota. Berdengung, energi pelukan Dewa Iblis mulai menghilang perlahan. Wang Xian melambaikan tangannya dan bintang-bintang yang mengandung kekuatan mengerikan menyerang Bapa Suci. Ini, ayah angkat ada di sini. Dari saat Wang Xian tiba hingga dia melancarkan serangannya, semuanya terjadi dalam sekejap. Tianqi, yang sedang berbaring di tubuh Unicorn Ox, melihat sosok Wang Xian. Matanya melebar dan wajahnya menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan. Ketika dia melihat bintang-bintang menakutkan berbaris tanpa akhir, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Ayah angkatnya jelas merupakan tokoh dikdaya di alam asal surga. Sebuah pembangkit tenaga listrik terkemuka di dunia. Kalian semua layak mati, kalian semua layak mati. Jika kalian berani membunuhku, aku akan menyebarkan berita bahwa kalian semua telah memperoleh harta karun tertinggi di alam asal surga. Petik 2. Ketika Bapa Suci melihat serangan mengerikan datang padanya satu demi satu, tubuhnya yang menyedihkan bergetar hebat saat dia berteriak dengan keras. Bunuh dia dengan seluruh kekuatanmu. Petik 2. Wang Xian menatap Bapa Suci dengan ekspresi dingin di matanya. Karena dia telah menemukan Tianqi, dia tidak bisa melepaskannya tidak peduli apa yang akan terjadi selanjutnya. Sebaliknya, setelah membunuhnya, dia akan bangkit kembali di alam semesta miliknya sendiri. Bahkan jika dia terburu-buru, dia akan membutuhkan waktu yang lama. Adapun mengatakan bahwa dia akan mengumumkan masalah TIANCP kepada publik. Wang Xian merasa kemungkinannya sangat kecil. Sekarang, bunuh dia dan beli lebih banyak waktu. Selama Tianqi tumbuh dewasa, dia tidak akan takut pada siapapun. Tidak mungkin bagi pembangkit tenaga listrik lain untuk merebut harta karun tertinggi Tianyuan darinya. Iya bos. Lin Niu segera menjawab dengan lantang. Energi mulai muncul di tubuhnya. Ketika serangan dari planet selesai, Lin Niu akan melancarkan serangan kekuatan penuh lainnya. Ketika Bapa Suci mendengar kata-kata Wang Xian, dia melihat bintang-bintang yang menakutkan. Dia merasakan tubuhnya dan meraung marah. Dengan gerakan telapak tangannya, seberkas cahaya khusus muncul di tangannya. Sinar cahaya yang panjang ini langsung terbang ke kejauhan. Itu sangat cepat sehingga Wang Xian dan yang lainnya tidak dapat bereaksi tepat waktu. Saat bintang hendak mendarat di tubuhnya menghilang tanpa jejak. Saat Wang Xian melihat pemandangan ini, matanya sedikit menyipit. Dia tahu bahwa keberadaan pada tingkat ini memiliki cara untuk melarikan diri. Kalau tidak, mereka tidak akan berani masuk ke alam semesta 6 jalur. Namun, sayang sekali dia terluka parah saat diserang oleh Lin Niu di awal. Kekuatannya sekarang kurang dari 50%. Kamu ingin melarikan diri. Petik 2. Kejar dia. Petik 2. Wang Xian menggeram pada Lin Niu dan mengejar garis cahaya. Tunggu saja, tunggu saja. Harta karun tertinggi Tianyuan adalah milikku, milikku. Petik 2. Bapa Suci menempelkan dirinya pada garis cahaya dan melarikan diri dengan cepat. Wajahnya dipenuhi kedengkian. Dia masih punya peluang setelah kegagalan ini. Dia harus mendapatkan harta karun takdir surgawi Yuan. Namun, pada saat ini, suara tabrakan tiba-tiba terdengar. Di depannya, energi 5 elemen menghalangi terbangnya benang tipis itu dengan cepat. Ketika Bapa Suci melihat pemandangan ini, ekspresinya sedikit berubah. Dia pulih dari kondisi garis tipis, melambaikan tongkat di tangannya, dan membantingnya ke depan. Ledakan, penghalang energi tak terlihat muncul, dan di bawah serangannya, itu sedikit bergetar. Ledakan, melihat penghalang energi bergetar, lengannya memancarkan cahaya yang ditransmisikan ke tongkatnya, dan dia mengertakkan gigi dan terus menyerang.
Retak-retak-retak. Petik 2. Retakan mulai muncul di perisai energi. Dia mengangkat tongkat di tangannya lagi dan terus menyerang. Jika kamu ingin menyerang, seranglah. Jika kamu ingin melarikan diri, bisakah kamu melarikan diri? Saat ini, Wang Xian dan Lin Niu sedang berdiri di atas bintang di belakang. Mereka terbang ke arahnya dengan cepat. Ledakan. Wang Xian memegang batu kilangan 5 elemen di tangannya. Dengan lambaian lengannya, batu giling 5 elemen berubah menjadi senjata pembunuh yang menakutkan dan menghantamnya. Brengsek. Petik 2. Ketika Bapak Suci melihat Wang Xian dan yang lainnya mengejarnya, ekspresinya berubah drastis lagi.